Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Maharani dari kelas 12 NIA 3. Saya akan membacakan novel yang telah saya baca. Judulnya itu Laut Bercerita, karya Laila Sunhori. Diterbitkan di Perpustakaan Populer Gramedia Jakarta pada tahun 2017. Temanya itu persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Latar waktu yang diambil yaitu di tahun 90-an dan 2000. Cerita di dalam novel ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bercerita untuk Biru Laut tentang kronologi, penculikan, dan menghilang. Bagian kedua bercerita untuk Asmara yang ditinggalkan dan menunggu kabar dari kakaknya yang hilang beserta kawan-kawannya. Tokoh dalam novel ini yaitu Biru Laut, Kinan, Alex, Bima, Bram, Asmara Jati, Anjani, Daniel, Masgala, Narendra, dan Gusti Suroso. Pada bagian satu ini menceritakan bahwa Biru Laut siswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebagai aktivis, dia sangat menggeluti dunia sastra. Laut suka membaca buku karangan Pramoedya Ananta Toer yang saat itu peredarannya dilarang di Indonesia, tetapi dia nekat dan diam-diam memfotokopi buku tersebut di tempat fotokopi terlarang. Di sana, dia bertemu dengan Kinan, mahasiswa FISIP yang memperkenalkan Laut dengan organisasi Winatra dan Wirasena. Setelah ikut bergabung, Laut jadi semakin menggiatkan ke aktivitasnya, diskusi buku bersama rekan organisasinya. Laut dan rekan-rekannya melakukan aksi atau gerakan untuk membela rakyat, haknya diambil oleh pemerintah. Aksi itu disebut aksi tanam jagung belenggungan yang dipimpin oleh Bima. Sebelum mereka melakukan aksi tersebut, mereka berdiskusi. Diskusinya ini disebut diskusi Kwangju. Dari sini Laut dan rekan-rekannya mengetahui dan mengenal arti dari sebuah pengkhianatan. Diskusi Kwangju terhambat karena ada intel yang tiba-tiba mendatangi mereka, tapi tidak ada yang tahu pelaku yang membocorkan diskusi mereka. Sesudah melancarkan aksinya, Laut dengan rekan-rekannya kembali ke terminal. Mereka berpisah-pisah, ada yang ke Pacet dan ada yang ke Jogja. Saat berada di ruang tunggu bis, ada sekelompok orang yang mencurigakan mengintai mereka, sehingga akhirnya Laut, Bram, dan Alex dibawa ke suatu tempat seperti markas tentara. Mereka diinterogasi, disiksa, diinjak, dipukul, dan disetrum supaya menjawab pertanyaan mereka siapa dalam atas aktivitas yang mereka lakukan. Sementara teman-temannya melarikan diri. Setelah lebih dari 2 hari, mereka dikembalikan di terminal Bungurasi. Mereka dijemput kedua kakak dari Anjani. Mereka ke Pacet. Di sana ada Daniel, Kinan, dan teman-teman yang lain yang menunggu mereka. Singkat cerita, Laut ditangkap lagi sekelompok orang yang tidak dikenal. Teman-teman yang lain tiba-tiba menghilang, yaitu Sunu, Masgala, Narendra, Alex, Daniel. Mereka semua dipukuli, disiram air es, disetrum, digantung, lain-lain. Saat itu semua kehidupan mereka dan orang terdekat mereka berubah. Keluarga Laut mempunyai kebiasaan makan malam yang menarik. Dilakukan karena Laut sejak kuliah dia dengan keluarganya jarang berkumpul. Pada bagian kedua, berawal dari tahun 2000, tepatnya 2 tahun Laut dan 13 temannya menghilang entah kemana. Hal yang menyedihkan yang biasanya mereka lakukan, makan malam bersama
setiap hari Minggu, tapi ibunya tetap menyiapkan makanan dan bapak yang masih menyisakan 1 piring untuk Laut. Harap Laut pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Kemudian Asmara dan kawannya serta orang dan keluarga dari teman Laut yang belum ditemukan mendirikan lembaga khusus menangani orang dihilangkan secara paksa. Ini didirikan dengan harapan Laut dan rekan-rekan bisa ditemukan. Hingga dia mendapatkan informasi ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu. Ada bagian yang sudah dikuburkan, lain sedang dilakukan penelitian oleh dokter. Tetapi Asmara tidak berharap kalau itu tulang kakaknya. Ternyata pengkhianat yang melaporkan aksi yang mereka lakukan sebelumnya adalah Gusti Suroso, di mana dia ini adalah teman aktivis dalam organisasi yang mereka ikuti. Sekian itulah novel yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.